Saya lihat dalam masalah orang soal 5 waktu itu kok sangat kok kayak damai ya, kayaknya kok indah ya, kayak nyaman ya, kayak ada satu kekuatan, kayak ada satu kuasa dan kayak ada satu power gitu. Tiba bumbu kan, iya kok tuh biasa. Akhirnya dari beliau ini saya dapat satu yang luar biasa. Ternyata uang itu bukan kebahagiaan, Bukan sumber satu-satunya kebahagiaan. bukan, uang itu bukan dasar kita hidup damai bahagia, bukan. Saya nyatakan bukan. Ternyata yang kesadaran tentang uang itu sebagai bukan sumber kebahagiaan itu kapan itu munculnya? Setelah Masya Allah, setelah kena beliau. Bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Oke, nama saya Muhammad Andri. Siapa? Muhammad Andri. Muhammad Juandri. 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 Itu nama asli atau nama Islamnya? Nama Islamnya. Oh, nama Islamnya. Nama sebelumnya siapa? Juandri. Juandri. Jadi Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Tapi asli Indonesia atau Indonesia. Indonesia. Asli. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di Bone, Pak? Saya baru tiba semalam. Oh, semalam di Baru Bone. pertama kali di Bone lah. Gimana kesannya Bone? Luar biasa sih Bone ini. Luar Alhamdulillah. biasa. Baru pertama kali kesini, Pak ya? Ya. Pertama kali. Mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Bapak kan mualaf ya, sudah berapa lama mualaf? Saya dari hari kurang menyatakan malam itu sekitar 2-3 minggu lah Mengucapkan kalimat syahadatnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tapi itu pribadi. Tapi kalau melalui siapa? kalau Jakarta saya pribadi 2-3 minggu lalu, tapi kalau yang mungkin lebih sahnya kemarin di tempat Pak Bantiar. Oh, di rumahnya Pak Bahtiar ya. Jadi Bapak yang memfasilitasi kemarin secara resmi ya. Kira-kira bagaimana kesannya Pak mendapatkan kehormatan seperti ini, mendampingi mualaf seperti ini? Artinya kita salah satu penyebab begitu ya. Gimana perasaan Pak? Alhamdulillah sangat senang, sangat terharu juga mendapat kesempatan untuk memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kami kan bukan Pak istri Islam. Sudah berapa tahun menikah dengan beliau? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi selama ini pernikahan antara kedua belah pihak ini antara muslim dengan non muslim gitu ya. Iya. Itu yang berlangsung dalam keluarga. Iya. Dan ya sering cekcok juga lah. Ya Pak, cuman hari ini sih saya sih cuma bisa menyampaikan ya prinsipnya dalam hidup harus bukan balance lagi ya. Semua yang kita miliki ataupun semua yang kita hadapi dalam masalah ataupun apapun itu semua datang dari setan aja. Kita nggak usah, maksudnya kita ini loh kemudian kita ambil hati, nggak usah. Dia datang coba kita, ya udah kita terima, kita telan. Kalau menurut saya. Jadi selama ini merasa sebelumnya saya Islam begitu merasa. Sebelumnya saya ambil hati. Artinya semua masalah saya ambil hati. Ditelan mentah-mentah begitu. Saya ambil hati artinya saya merasa ini sesuatu yang artinya abadi. Ternyata itu salah. Ya, Itu persepsinya salah. Seperti itu masalah apa tuh, semua pun apa bahagia, semua sedih, pokoknya semua itu cuma menurut saya pribadi ya. Dan saya memang dikuatkan dari sebuah lagu itu ataupun apa ya, sehat, sakit, kaya, miskin dan segala itu dan dunia itu memang semua sementara sih.
yang awalnya kita pandang bahwa dunia ini akan kekal bersama kita seperti itu. Mungkin pandangan awalnya kita, saya ya. berpikir saya kalau punya sedikit uang baru bisa bahagiakan diri saya ataupun keluarga saya. Ternyata salah, bukan. Bagian itu dimana kita bisa mimpin keluarga kita dengan baik. Ya selama ini mungkin belum terrealisasi. Iya, saya sebenarnya tuh depresi karena salah jalan, artinya saya ambil hati. Jadi sebenarnya dunia itu menurut Iya. teman saya itu dunia boleh tangan. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi ya jangan dimasukin dalam hati. Intinya buat teman-teman semua ataupun yang lain semua, intinya jangan takut. Ya punya masalah apapun juga, cobaan apapun juga, susah apapun juga, telan, berdoa, serahkan sama Allah. Percaya dan benar harus yakin. Nggak boleh cuma harus percaya. Yakin aja. Selama ini Bapak tinggal di mana? Saya Jakarta. Di Jakarta. Ada pekerjaan apa di sana, Pak? Saya jujur dari bulan 10 sampai sekarang saya nganggur. Dari bulan 10 sampai sekarang. Nganggur. Tapi sebelumnya sebagai apa, Pak? Saya main handphone buka toko handphone itu ada. Nah, buruk karena itu benar-benar bisa menghancurkan hubungannya apa ya, macam-macam lah pokoknya. Jauhilah Intinya lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Iya. Dalam perilaku seseorang gitu. Iya. Intinya ya ada orang kan berpersepsi itu tergantung diri sendiri. Iya. Jangan pernah coba berkata seperti itu. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin oke mungkin ya. Intinya cari teman yang baik, Iya. yang bisa membawa kita Iya. ke jalan yang Coba benar. belajar cari teman yang bisa menerima kita susah dan apa adanya. Itu bukan cari teman di saat kita nih punya segala punya segala sesuatu. Itu banyak sekali teman saya tuh ratusan juta. Tapi kira-kira Bapak siapa yang menginspirasi sehingga Bapak tertarik masuk Islam? Satu dari sahabat saya juga, Bang Herman, Bang Herlan. Bang Herman. Bang Herman ini Bang Herman ya. Haji Herman. Salah satu inspiratornya Bapak Muhammad siapa? Muhammad Juandri sehingga bisa memeluk Islam, masya Allah. Ini Kedua adalah juga saya juga ngerasa saya lihat dalam masalah orang sholat 5 waktu itu kok sangat damai ya, kayaknya kok indah ya, kayaknya nyaman ya, kayak ada satu kekuatan, kayak ada satu kuasa dan kayak ada satu power gitu. Tiba bumbu kan, iya kan biasa. Intinya saya percayalah kalau dalam dunia ini, dalam surga atau segala macam cuma satu Allah doang lah. Dan bagaimana perasaannya selama memeluk Islam dalam beberapa waktu ini? Ya saya bahagia Bahagia, meskipun setan tetap jomain saya. mempengaruhi, tapi harus dilawan dong Saya ya. tetap slow aja, santai aja. Iya. Ya saya masih bantu masih biasa. Saya selalu bilang sama teman Jakarta, kalau saya pulang Jakarta tolong jaga saya, tolong bimbing saya. Gitu. Biasanya insya Allah saya akan jauhi yang mana yang harus saya jauhi, yang mana yang harus saya dekati saya dekati. Gitu aja sih. Dan insya Allah masih butuh bimbingan dan terus bertanya. Ya, saya sekarang- termasuk sama Bang Herman, sama Pak Haji. Sejujur Kak, bukan yang gimana bagaimanapun saya sangat yakin dengan kuasa Allah. Saya percaya Allah sanggup melakukan apapun juga. Termasuk membolak-balikkan hati seseorang. Bang Herman saksinya. Iya. Saksinya Bang Herman. Bisa tahu sedikit tentang kisah beliau Pak Herman, karena ini beliau betul-betul terinspirasi dari Pak Herman. Pertama sih kalau saya pribadi begini, beliau ini saya waktu ketemu itu dalam keadaan depresi berat. Artinya saya nggak lihat pertemuan sebelumnya itu memang sangat jauh berbeda dengan apa pada saat saya bertemu beliau. Disitulah saya kenapa sampai begini. Setelah sedikit komunikasi semua, ternyata persoalannya seperti ini. Maka sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, udah saya niat mungkin dengan cara melupakan Jakarta yang merupakan tempatnya itu, masalahnya, pokok masalahnya itu
dia harus melupakan begitu. Jadi saya bawa ke Maluku Utara gitu. Malam itu saya bawa ke Maluku Utara. Alhamdulillah sampai di sana dengan rutinitas yang ada sehari-hari begitu. Kebetulan saya waktu itu ada kerjaan. Beliau ikut itu dan ikhlas melaksanakan apa yang saya kerjakan, dia kerja. Yang itu. selama ini mungkin tidak dikerjakan ya. Tidak Itu pernah, pekerjaan bagaimana kasar. diangkat, bayangin itu angkat papan itu, Cuci motor. buka baju, cuci Berat motor, bosnya. cuci WC ya. Yang selama ini hanya memerintahkan Iya, ke anak buah. memerintahkan orang dengan itu, tapi dia lakukan dengan ikhlasnya begitu. Sampai-sampai ini ya, ada sampai-sampai itu anak buahku semua ditanya di sini, bos, biasanya itu orang Cina itu perintah pribumi. Ini kamu ini orang pribumi perintah orang Cina, saya tidak perintah. Dia itu laksanakan ikhlas, laksanakan itu. Saya tidak pernah perintah orang Cina. Dia itu laksanakan itu ikhlas itu dia laksanakan itu. Iya, sampai anak buahku di sana itu dia kira-kira bos. Pak Herman juga heran sendiri kan melihat Saya heran karena saya kan bangun sholat subuh. Saya bangun sholat subuh. Saya bangun, beliau sudah bangun, dia sudah di bawah itu kan sudah napel rumahku di bawah itu. Iya, dia sudah mandi, sudah pel rumahku. Waktu itu belum menyatakan Islam. Belum. Ya. belum Iya, berislam. belum. Sudah kasih starter mobil. Ternyata mobil semua sudah bersih, sudah dicuci semua mobil itu di luar. Emang hobi aja saya Pak. Hobi. Aku kan orang tidak pernah peduli dengan kendaraan, mau dia bagaimana modelnya, mau bagaimana, saya tidak peduli. Mobil sudah dicuci, itu rumah sudah dipel di bawah itu. Hobi dia hobi Pak, enggak. Artinya dari beliau ini saya dapat satu yang luar biasa. Iya. Ternyata uang itu bukan kebahagiaan. Bukan sumber satu-satunya kebahagiaan. Bukan, uang itu bukan dasar kita hidup damai bahagia, bukan. Saya nyatakan bukan. Ternyata yang kesadaran tentang uang itu sebagai bukan sumber kebahagiaan itu kapan itu muncul? Setelah Masya Allah, setelah kena kuliah. Teman-teman sebelumnya, teman-teman sebelumnya tidak mempengaruhi seperti itu. Artinya tidak memahamkan bahwa uang itu bukan segalanya, bukan Karena mereka belum, satu-satunya karena kebahagiaan. mungkin mereka hatinya belum kenal dekat dengan dengan Allah. Kalau saya bilang, maaf ya bukan saya fanatik atau apa ya, tapi ini yang saya rasakan mungkin mereka masih ada dulu ya. Mereka selalu berpikir jangan kan orang lain, istri saya juga kan juga butuh uang Kak. Tapi saya percayalah itu semua nggak ada masalah. Tapi sudah termasuklah memang hidayahnya lah Bu. Saya tidak bisa bayangkan andaikan dia ketemunya saya pada saat saya masih dalam keadaan seperti dia juga pasti tidak akan terjadi seperti ini. Ya, alhamdulillah ya saya juga sudah alhamdulillah belajar lah, baru belajar ya, baru belajar hijrah juga jadi gitu. Ya, alhamdulillah itu ketemunya di saat ini. Andai kan tidak ketemu pada saat begitu, saatnya saya masih Haji tahu sekali saya bagaimana orangnya dulu, bagaimana. Aduh, gila lah, sama gilanya mungkin. Alhamdulillah pada saat berubah belajar begini, ketemu dengan dia ini bisa ini manfaatnya itu. Artinya pernah juga melalui Alah. perjalanan panjang Ya Pak Herman ya. Panjang sekali. Ya Allah. Jadi, Jauh ya beda, jauh sama. Masya Allah. Jadi ini intinya hari ini bahwa hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa saja, Iya. tetapi hidayah itu tetap harus kita cari. Iya. Sampai kita benar-benar ketemu dan senantiasa berharap bahwa petunjuk Allah, hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita. Dan Yang itu penting- pernah tidak dirasakan sebelumnya. Artinya saya mencari sesuatu yang pada saat ini saya belum temukan. Saya cuma hartu menyebut 2 kali aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sudah kuat. Jadi ada power yang terasa Iya. beda setelah mengenal. Saya lusa saya masih ingat atau hari Minggu nggak salah di siang hari. Saya udah hampir. Tapi saat itu belum Islam, belum bersyarat. Saya bilang Bang pas baru nyampe ke Jakarta, rumah saya musola. Saya bilang Bang kita gimana Bang? Saya bilang, jadi rumah saya Rumah kontrakan. ngontrak. Ini di sini ya musola gede. Ini maksudnya Bang Herman itu masih belum Islam, cuma saya kasih informasi ke beliau aja. Terus malah tidur, telepon Pak Man, saya mau masuk ke sana.
Dia telepon ke Bang Sisna. Jadi dia setelah dia informasikan ke Bang Herman komunikasi dengan saya. Ya, harus Saya jemput. bilang kalau beliau datang, Teman-teman sejakarta bilang udah Jakarta aja, nggak bisa saya bilang, bisa saya mesti ke sana saja saya bilang, sabar saya. Nah bukan ribani ke si Elena, kemudian nang pakai kerja tak terus ni nggak boleh, terus nggak boleh. Kayak insyaallah. Memang ada Sibuk gitu, kayaknya udah tahu udah kerja. Makanya kan dia apa namanya? Sebenarnya dulu sahabat-sahabat semua, Bu. Cuman mungkin saya juga nggak tahu kemana, kadang-kadang juga sibuk nggak menentu. Jadi dulu saya semua pekerjaan saya kerjain dulu Bu, gitu loh. Nggak, jadi itu masa lalu lah, intinya saya udah tahu mana yang harus saya jalankan. Jadi intinya sekarang ini saya nggak kejar hal-hal duniawi terlalu apa enggak. Saya mau ya semampu saya, sebisa saya, terutama buat orang tua saya dulu mungkin ya kan, anak saya, istri saya, baru orang-orang benar-benar membutuhkan. Kalau Allah berkenan saya punya ya saya serahkan semua itu buat mereka gitu loh. Kalau saya pribadi Kak, saya mah nggak ada ini nggak apa, mau di jalanan juga nggak ada masalah saya kan. Yang penting deh. Masya Allah, dari Andri masih susah saya sebut namanya Muhammad Muhammad ya. Muhammad Sadri. Yang Atau telah diganti aja menikah namanya, dengan Muhammad istrinya aja. kurang Muhammad lebih ya. 10 tahun dalam keadaan berbeda agama Oh ya. iya, kita Dan tuh alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir beliau sudah memeluk Islam dan merasakan perbedaan yang luar biasa. Tentu kita tetap berdoa buat beliau Iya. agar kita istiqomah dalam Iya. keislaman dan imannya itu Iya. dijaga supaya tidak drop begitu. Karena iman itu Iya. pada dasarnya Pak turun naik. iya betul, Jadi memang betul. selalu harus dicas begitu Betul. seperti baterai HP ya. Jadi kalau saya pulang Jakarta nih Kak, mungkin bisa pindah agama lagi Kak. Iya. Kalau misalnya besok Iya. misalnya kagak Nanti dicas. Makanya nggak bisa jauh-jauh gitu Nah, dari sini. makanya ini perlu dibentuk dulu beliau dengan lingkungan yang baik insya Allah yang membimbing. Makanya selagi saya masih belum harus yakin, dibimbing terus dan iya. harus berusaha belajar tentang Islam. saya pasti supaya- bisa jatuh lagi Bang ngadepin orang-orang kayak gitu. tapi jangan berpikir seperti itu. Oh, iya, iya. Insya Allah saya akan istiqomah dalam Islam karena Oh, iya, iya. tentu kita berharap kita penghujung hidup kita itu adalah Islam. Jadi sebaik-baik penghujung umur kita, usia kita ingin dalam Islam, dalam keimanan. Jadi kalau sudah peluk Islam, sudah mengaku sebagai orang Muslim, harus bertekad saya akan berjuang. Pokoknya jangan ngasih terhadap kesempatan dan alasan Islam. untuk si iblis masuk lah ya. Iya, gitu ya. begitu berdoa terus. Dan jangan pernah muncul boleh jadi saya akan berpindah lagi, tapi yang harus ditanamkan dalam pemikiran Bapak itu bahwa insya Nah, maksudnya Allah kalau besok saya aku akan pulang Jakarta, misalkan perumpamaan saya adalah misalkan saya Oh, besok pulang iya. Jakarta, mungkin saya bisa Pasti jatuh banyak lagi. ya artinya karena lingkungan gitu Karena ya. nggak, karena masih ada masa yang belum selesai Bang. Artinya saya seperti di Ya. emosinya mau dipancing lagi. Iya. Gitu, Bang. Ya itu tadi pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar itu tetap juga harus dijaga. Yang pertama berniat dulu bahwa Iya, iya. saya insya Allah akan selalu beristiqomah dalam Islam. Kemudian berusaha terus tambah ilmu, perbaiki amal, Kalau saya sih Iya. intinya yakin kuasa Allah selalu dengan saya sih. insya Allah. Iya. Jadi Kenapa saya bilang seperti itu, karena ya sampai hari ini saya bilang apalagi sih saya bilang. artinya sukses ekonomi pernah ya, artinya Iya. ya. Bagaimana kehidupannya dulu Bang Herman sebelumnya? Saya yang aku tahu dia itu bos, itu yang intinya. Saya itu bos, Iya, jadi saya namanya awalnya Bosnya Bang Herman Iya. ini. Bos namanya importer, itu bayar, itu bisa bayangkan. Ya, rumah di Jakarta harganya 13 miliar. Rumahnya beliau? Ya, rumahnya beliau. Masya Allah. Mobil itu kayak itu Ranger Rover itu miliaran harganya. Itu ada berapa biji mobilnya? 6 biji mobil. 6 biji mobil. Truknya apanya Ada semua. buah mobil, masya Allah. Itu kemarin Bu, menang lelang itu, menang lelang kemarin handphone itu jumlahnya berapa Bu? Totalnya 17 miliar lebih itu. Masya Allah. Jadi gimana ya? Jadi dia seperti ini tuh ya. Kita
yang dulu jemput kita dengan mobil mewah itu, mobil ini ya, dijemput begitu, dikasih makan di mana tempat makan paling mahal gitu, dikasih makan. Lihat seperti ini gimana tidak? Pantai Mutiara. Pantai Mutiara, ya sekali makan bayar 1,5 juta ya. tempat nongkrongnya gitu. Iya, tempat makan kalau kita kan makan seafood itu yang ada semua itu ikannya, seafoodnya apanya semua. Kalau makan itu kan udah nggak meja ini. Jadi 1 kali bayar 2,5 juta ini gitu. Ya, lihat kondisinya seperti ini, bagaimana tidak heran Bu? Tidak usah khawatir. Oh, enggak, saya nggak Saya perlu. punya kisah, mau dengar kisah saya tentang salah seorang sahabat Rasul, namanya Mus'ab bin Umair. Beliau itu berasal dari bangsawan kaya raya Mekah. Ibunya terpandang sebagai orang kaya, keluarganya bangsawan dan kaya. Jadi ini dua yang sulit dimiliki oleh seorang, dia bangsawan, kaya raya pula, terhormat karena tokoh agama pula ibunya. Ada yang mengatakan salah satu dari orang tuanya itu pendeta, yang maksudnya Nasrani pada saat itu, dan sangat kekeh terhadap agamanya. Tapi apa yang terjadi di Mus'ab bin Umair? Beliau itu adalah anak muda yang kata orang-orang Mekah itu kalau beliau keluar, orang-orang mengenalnya bahwa ini pasti Mus'ab. Kenapa? Karena wanginya, penampilannya gagah dan selalu dandy begitu berpakaian. Tapi pada suatu saat beliau terpengaruh dengan Islam setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat dari Rasulullah SAW. Ini masih anak muda ya. Kemudian bertekad masuk Islam. Dan pada saat itu ketika beliau masuk Islam, beliau sembunyi-sembunyi dulu, sholat sembunyi-sembunyi, ikut bersama para sahabat sembunyi-sembunyi. Akhirnya toh ketahuan juga sama ibunya. Ibunya ini kan tokoh agama, bangsawan, orang kaya, jadi bisa punya power mempengaruhi anaknya. Bahkan anaknya pada saat itu disandra, ya, termasuk harta tidak boleh diberikan, tidak boleh Mus'ab bin Umair mengambil sedikit pun, sepeser pun dari harta ibunya jika Mus'ab bin Umair tetap kokoh mempertahankan agamanya. Diboikot ya, hartanya, pakaiannya, dan segala macam, segala kemewahan dari ibunya diboikot. Dan Mus'ab bin Umair tetap juga kokoh dalam pendiriannya bahwa saya tidak akan keluar dalam Islam, sekali telah berislam saya tetap berislam, karena dia merasakan ada nikmat yang selama ini tidak pernah dirasakan sebelumnya. Akhirnya sampai di kerangkeng loh Mas, dimasukkan dalam kerangkeng dan tidak diberi makan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibuku, ya, karena ini diancam sama ibunya, kalau kamu tidak masuk Islam saya akan mati loh, saya akan mati. Kan biasanya begitu ya, kalau misalnya seorang itu karena cinta sama ibunya diancam, kalau kamu tidak masuk, tidak keluar dari agama Islam, saya akan mati. Apa kata Mus'ab bin Umair? Dengan lembut, tidak membantai ibunya dengan macam-macam bantahan. Cuma boleh mengatakan, andaikan ibu punya 1000 nyawa dan keluar satu persatu nyawa itu, saya tetap akan berislam. Dia tidak pernah membantah. Jadi hubungan anak dengan ibu ini memang renggang, tapi si anak itu tetap menghormati ibunya. Dan apa yang terjadi? Seperti tadi kisahnya, saya tertarik tadi kisahnya bahwa pernah memiliki rumah mewah, sampai ada kolam renangnya, ada mobil mewah, dan semua itu ditinggalkan demi sebuah perjuangan ya. Ini saya anggap perjuangan ini, karena tidak semua orang bisa melalui perjuangan berat seperti ini. Pernah nyaman, pernah eksis dan sebagainya ya. Dan itu juga perjuangan, artinya kemewahan itu didapatkan dengan perjuangan, dan itu terjadi pada diri Mus'ab. Ditanggalkan semua dari keluarganya, dan kemudian setelah itu beliau bahkan itu berjuang bersama Rasulullah. Jadi ibunya tadi tetap di agamanya, dan dia tetap eksis di agamanya, tetap istiqomah di agamanya, berjuang bersama Rasulullah, dan beliau meninggal. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah melihat siapa yang meninggal, dan kemudian menemukan Mus'ab, dan Rasulullah berdiri di situ menangis. Dan kenapa melihat Mus'ab yang tadinya berpakaian rapi, ya, kemudian di Uhud. Ya, dan melihat yang dipakai Mus'ab itu sudah usang, ya, artinya tidak pantas lah bagi orang kaya ya begitu. Kemudian kain kafan yang menutupi diri Mus'ab pun juga tidak sempurna. Kalau kain kafan itu ditarik ke atas maka kelihatan kakinya, kalau ditarik ke bawah kelihatan wajahnya. Apa kata Rasulullah? Ambil rumput ya yang bisa menutupi bagian dari kakinya. Ya, kata sahabat. Jadi sahabat juga sebagian menangis melihat
pemandangan yang terjadi terhadap Mustafa. Artinya beliau dalam orang kaya dan kemudian meninggal dalam keadaan miskin, dan itu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bangga kita istiqomah. Allah yang jamin. Insya Allah. Ya, jadi saya tadi tertarik sekali. Juga bahagia lah. Saya senang. Saya nggak pernah merasa saya orang yang di atas ataupun orang yang nggak pernah kok. Saya selalu orang yang di bawah aja. Jadi orang buktian, Ya, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa Dipanggil menginspirasi. Muhammad aja ya. Dipanggil Muhammad aja. Bang Herman, terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah buat Bang Herman. Bang